Pemirsa Surabaya TV, dimanapun Anda berada saat ini, berbahagia kita bisa berkumpul kembali dalam acara Warna-Warni Kota, di mana pada kesempatan siang hari ini kita akan mengulas tentang suatu hal yang sangat menarik di Surabaya. Apa itu? Yaitu tentang Benteng Gedong Coek. Telah hadir bersama dengan kita Bapak Aha Tony. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya yang juga pemerhati sejarah. Banyak sekali tulisan-tulisan beliau berkaitan dengan Benteng Gedong Coek. Untuk menyingkat waktu, marilah kita bersama-sama langsung menyapa beliaunya. Selamat siang, Pak Tony. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Ya, Pak Tony, mohon waktunya 1 jam ke depan ini kita akan wawancara terkait dengan Benteng Gedong Coek. Pak Tony, bahwa berita akhir-akhir ini telah ditemukan sebuah kasus pembunuhan dan mayatnya itu ditemukan di Gedong Coek. Sebetulnya Gedong Coek itu tempat apa, Pak? Karena banyak yang mengidentifikasikan bahwa Benteng Gedong Coek ini suatu tempat yang jauh dari hiruk pikuk, namun itu merupakan suatu tempat yang konon katanya mengandung sejarah yang sangat tinggi. Mohon diceritakan, Pak Tony. Sepengetahuan kami, Mas Nanang, kaitan dengan Benteng Gedong Coek adalah sebuah peninggalan sejarah dan sekarang masuk pada bangunan cagar budaya di Surabaya. Keberadaannya dibangun sekitar tahun 1900 oleh pemerintah kolonial menjadi satu benteng pertahanan kota di kala itu dan terawat baik, berfungsi baik, bahkan kala terjadi sebuah proses peralihan pemerintahan dan terjadi perang, memang di sana menjadi satu objek bisa dipahami karena posisi Surabaya sebagai satu tempat yang sangat strategis di kala itu, kemudian menjadi satu pusat pengendalian kekuasaan pemerintah kolonial selain Batavia. Kemudian posisinya dia ada di Teluk yang kemudian sekarang dekat dengan ujung yang menjadi pangkalan strategis dari Angkatan Laut. Kemudian pada masa pemerintahan Republik, Benteng Gedong Coek sempat dijadikan gudang peluru oleh Kodam 5 Brawijaya. Kemudian setelah gudang peluru dialihkan, sekarang posisinya masih belum terfungsikan dengan baik. Ya mungkin karena faktor satu, luasan lahan lebih dari 7 hektar kira-kira. Kemudian masih belum dimaksimalkan, seringkali penjagaan dilakukan tetapi masih ya tentunya di sana sini masih banyak kekurangan. Akhirnya masyarakat banyak memanfaatkan untuk hal-hal yang mereka senangi tanpa memperhatikan norma-norma yang lain. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Mas Nanang, ada insiden anak dibunuh di sana yang baru beberapa hari baru ditemukan karena memang jarang dijamah oleh masyarakat. Nah, kaitan dengan itu kita melihat tidak dari aspek insidennya. Kalau insiden kaitan dengan masalah pembunuhan dan sebagainya, biasanya orang kan mengkaitkan kawasan di situ yang angker macam-macam gitu. Ya sejak dulu kalau kita lihat itu benteng dan tempat perang, ya pasti di situ banyak orang mati di sana. Tetapi kan bukan itu, sebetulnya kita ingin mengungkap dari sisi nilai kesejarahannya,
nilai dari kecaker budayaannya untuk kajian kebudayaan dan pendidikan. Kemudian syukur-syukur memiliki impact ekonomi yang baik bagi upaya mensejahterakan masyarakat. Nah, untuk itu kita berharap Benteng itu masuk di Surabaya. Surabaya sebagai kota pahlawan, city of hero gitu. Maksud kita memberikan satu masukan agar di sana bisa dijadikan sebagai salah satu kawasan wisata juang. Kalau wisata juang itu kan dalam tanda kutip biasanya kan arum jeram wisata. Tetapi kalau di Surabaya ada wisata juang kan antara nama kotanya, sejarah kotanya dengan wisatanya itu match. Dengan begitu nanti kita bisa menjadikan Surabaya itu menjadi sebuah laboratorium atau mungkin tempat menciptakan spirit kejuangan, kenasionalisan, dan kemudian hal yang lain bisa nampak lekat di Surabaya. Ya, jadi sebetulnya Surabaya ini menjadi kota yang sangat beruntung karena dari berbagai era yang ada di Surabaya, mulai dari era kerajaan sampai era kolonial hingga saat ini masih meninggalkan bukti-bukti sejarah yang ada berupa kawasan dan sebagainya. Nah, untuk kawasan Benteng Kedung Coek sendiri konon katanya itu merupakan salah satu benteng yang masih tersisa. Sebetulnya banyak benteng di kawasan tersebut. Kemudian Pak Tony, kalau kita perhatikan memang Kedung Coek ini kan letaknya ada di perbatasan kota di ujung utara berhadapan dengan laut. Nah, kalau kita perhatikan juga batas-batas di kota Surabaya ini sepertinya ini kurang tersentuh. Apakah yang di utara seperti di Kedung Coek, kemudian yang di selatan itu hanya Bundaran Waru, kemudian yang di barat itu batasnya juga tidak jelas antara Gresik dan Surabaya yang di Benowo itu tidak ada tanda-tanda batas. Nah, maksud saya senyampang ini ada lagi greget. Apakah tidak ada kemungkinan untuk menjadikan tanda batas yang kebetulan ada seperti Benteng Kedung Coek ini menjadi sebuah tempat yang lebih bergairah, lebih hidup, lebih memiliki semangat juang sehingga nantinya bisa dibanggakan. Apakah ada keinginan atau mimpi ke sana gitu? Tentu begitu, karena pembangunan kota biasanya akan lebih banyak difokuskan di tengah-tengah kota. Iya. Sehingga kemajuan daerah-daerah pinggiran itu biasanya menjadi agak tertinggal. Tapi itu kan terjadi ketika kita masih menggunakan paradigma pembangunan kota mengejar pertumbuhan. Tetapi ketika mengejar pertumbuhan akhirnya menimbulkan disparitas, ada kesenjangan antara kaya miskin, ada zona kaya, ada zona yang miskin dan sebagainya begitu, akhirnya kan kita berpikir bagaimana pemerataan kota, pembangunan kota itu terjadi. Pemerataan terjadi berarti kan harus ada revitalisasi zona-zona pinggiran. Nah, untuk menghidupkan zona-zona pinggiran, infrastrukturnya terbatas. Biasanya kan gitu. Maka akses jalan menjadi satu hal yang penting. Nah, ketika kita bicara kembali kepada Benteng Kedung Coek, itu kan sudah sangat diuntungkan dengan adanya pembangunan Suramadu. Posisinya sangat dekat, sehingga menjadikan posisinya juga sangat strategis. Nah, sehingga ketika itu dieksplor menjadi kawasan wisata, saya pikir akan jadi lebih baik. Nah, kemudian kita menghitung juga aset itu memang milik Kodam, dan Kodam bisa jadi berpikirnya kan sebagai satu kawasan-kawasan strategis untuk pertahanan. Tetapi kan kita sudah berpikir apakah pertahanan, kalau itu kan pertahanan laut dulu kan? Iya. Kita berpikir tahun 1900 dibangun itu benteng. Betapa pentingnya Surabaya kaitan dengan masalah, mungkin saja itu kaitan dengan
ini rempah. Oh, jalur rempah. Jalur rempah. Jalur rempah masuk kepada itu sehingga supaya Surabaya lebih safe, maka front kota itu ada benteng yang untuk menghalau ketika itu ada pihak-pihak yang mau mengganggu. Kemudian pemikiran yang lain itu untuk merevitalisasi kawasan pinggiran, maka kita mengidentifikasi potensi-potensinya. Nah, potensi daripada Gedung Cuek, orang melihatnya itu adalah bangunan bekas lama yang kemudian sudah tidak terpakai. Kalau pikiran-pikiran yang modern tentu akan berpikir lebih baik diratakan, kemudian dia di pinggir laut, di pinggir apartemen, di pinggir apa, begitu aja. Yeah. Itu kan pendekatan-pendekatan pragmatis yang materialistis yang kadang-kadang ahistoris, jadi tidak mempertimbangkan nilai sejarah. Tetapi kalau kemudian itu bisa kita sentuh dengan cara yang lain, mengedukasi masyarakat, bagaimana mereka itu mengerti tentang rasa kita mempertahankan negara kala itu, maka bisa dibuat di situ sebagai Benteng Cuek sebagai kawasan wisata juang, juga menyajikan satu wisata perang. Maka di situ orang bisa diajak dibawa di dalam suasana perang seolah-olah terjadi kala itu, seperti yang di Vietnam itu ya. Bagaimana mencekamnya, bagaimana resikonya dan sebagainya, sehingga masyarakat itu menghargai ketika ketakutan masa lalu itu adalah bisa dihadirkan pada saat sekarang, seolah-olah mereka dibawa pada lorong waktu sekian tahun yang lalu, maka dia akan menghargai bahwa hidup di negara yang merdeka itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Yeah. Nah, itu kan jadi penting. Sisi lain kalau itu bisa dihadirkan juga akan bisa membawa masyarakat memiliki rasa nasionalis, termasuk kalau dulu kan kita ada kurikulum bela negara gitu. Yeah. Nah, itu bisa jadi sebagai satu kurikulum masyarakat yang diberikan oleh Kodam kerjasama dengan itu menjadi mengedukasi masyarakat. Jadi sisi permainannya, fun-nya kena, kegembiraannya kena, tetapi kemudian edukasinya kena, kemudian eksplorasi historisnya kena, sehingga jadi lebih penting ketika itu kita buat seperti itu daripada sekedar kita berorientasi memfasilitasi untuk dapat keuntungan dari sisi materi. Karena investasi wisata juang itu saya pikir memang secara materi tidak begitu menguntungkan kalau kita bandingkan dengan kita membangun apartemen. Tetapi kan investasi bagi bangsa ini kan tidak mesti harus lalu material kembali pada material. Tetapi kan kita investasi dalam rangka membangun spirit masyarakat, membangun jiwa masyarakat, dan itu saya pikir investasi yang jauh lebih penting daripada sekedar materi belaka. Iya, Pak Tony, di tempat lain di Ngawi ya, itu kan juga ada benteng semacam ini dan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ngawi sudah dieksplorasi dan sudah dijadikan sebagai tempat destinasi wisata yang menarik. Nah, apakah arah ke sana ini ada dan kemudian sampai sejauh mana dukungan masyarakat Surabaya, terutama pecinta-pecinta sejarah, pemerhati sejarah dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya untuk menjadikan benteng Gedung Cuek sama seperti benteng yang ada di Ngawi, sampai sejauh mana ini? Ya, untuk komparasi itu kita sudah, ya secara institusi kita belum ke sana ya. Kita terlambat dengan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat. Kita di Surabaya ada salah satunya itu kan kelompok Begandring. Ya. Dia sudah melakukan eksplorasi jauh ke Ngawi, kemudian mengkomparasikan tentang keberadaan benteng itu begitu rupa, sehingga gagasan-gagasan ketika kita memiliki pemikiran itu klop. Mereka ternyata sudah memiliki gambaran yang jauh lebih maju. Nah, kami juga ini berharap narasi atau pengetahuan yang dimiliki oleh komunitas-komunitas masyarakat seperti Begandring itu nanti bisa kita satukan. Kita bisa ketemu dengan pemerintah kota, dengan pihak Kodam. Kemudian kalau memang itu adalah disepakati, maka ini akan menjadi sebuah
kerja kita bersama, konten kita bisa minta bantuan kepada masyarakat seperti beganting dan sebagainya, kemudian tinggal investasi dan kemudian political will dari dua institusi ini. Kalau pemerintah saya rasa kami sebagai lembaga, sebagai pribadi maupun sebagai institusi support. Ketika itu Kodam berkenan untuk memanfaatkan itu sebagai satu kawasan wisata cuan. Hanya saja mungkin ketika itu kita berpikir kita juga harus berbagi dong gitu kan dengan via sektor privat. Boleh saja kerjasama itu bisa dilakukan dari sektor swasta, kerjasama dengan via institusi Kodam, kemudian adalah kami yang kemudian memberikan fasilitasi perizinan dan sebagainya akan kita bantu, dan konten-konten yang isiannya hari-harinya itu kita bisa melibatkan masyarakat kota yang melakukan kajian mendalam kaitan dengan masalah sejarah kota untuk bisa ditampilkan di sana menjadi sebuah suguhan edukasi, suguhan sektor pendidikan maupun kebudayaan, termasuk kaitan dengan masalah penghidupan ekonomi UMKM yang tentunya dikemas secara tematik sehingga memberikan cita rasa kawasan wisata Juang di Kedung Cuek itu berbeda dengan tempat-tempat yang lain gitu. Ya, Pak Tony, berkaitan dengan mimpi atau goalnya ke depan untuk menjadikan Kedung Cuek sebagai tempat wisata sejarah, wisata Juang, namun juga ada wisata ekonomi, kemudian ada wisata keluarga, di mana semuanya itu ada di sana, atau istilahnya one stop service, semuanya ada di sana. Tetapi masih tetap mengedepankan nilai-nilai kejuangan yang ada. Ini kira-kira rambu-rambu yang harus yang harus diingat dan perlu ditegakkan mulai sekarang ini apa gitu, Pak? Yang pertama ada traumatik ya di kita itu, begitu di situ disebut itu adalah benteng Belanda. Banyak pihak yang mengatakan untuk apa sih kita itu merawat barang peninggalan Belanda. Yang pertama. Yang kedua itu bekas gudang peluru. Orang lalu berpikir, waduh kalau gudang peluru jangan-jangan masih ada yang tersisa dan kemudian membahayakan. Pastinya begitu. Kemudian yang ketiga ada insiden-insiden seperti itu kemarin. Ada orang yang meninggal di sana gitu. Lalu kemudian dikatakan, waduh ini angker dan magis dan sebagainya. Tetapi itu semua kan bisa kita jelaskan dengan secara fakta, secara ilmiah, bahwa ini semua adalah sebuah potensi yang bisa kita satukan untuk menjadi sebuah kekuatan. Nah, sekarang kan kembali lagi pada bagaimana untuk merealisasikan itu. Sekarang tinggal political will daripada institusi-institusi yang memiliki kewenangan. Kami melihatnya ada institusi militer, kemudian yang kedua pemerintah kota. Nah, kemudian kita yang sebagai legislatif ini kan sebagai satu fasilitator saja. Nah, sekarang kita berharap sih inisiatif itu dari kita ada. Kemudian dari pemerintah kota juga dulu sempat sampai membuat di sana kan ada lapangan tembak. Saya pikir dibuat lapangan tembak di sana bukan tanpa alasan. Pasti ada resensi bahwa karena di dekat lapangan tembak itu ada gudang peluru itu, ada benteng Kedung Cuek itu, sehingga diharapkan itu menjadi satu spot tourism. Kalau saya dugaan saya. Lapangan tembak itu kan spot tourism bagi pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk berlatih, menembak dan sebagainya. Nah, untuk itu kan cost tinggi itu. Nah, sehingga di sana akhirnya yang sekarang pemerintah kota juga menjadikan lapangan tembak kemarin itu menjadi rumah sakit sementara ya. Rumah sakit cadangan ketika terjadi COVID. Nah, sekarang ini kalau itu adalah kita lihat sebagai satu bahwa pemerintah kota punya satu inisiasi, punya gagasan ke situ. Nah, sekarang tinggal
dari pihak Kodam itu memiliki kemauan seperti apa, baru itu kita padu padankan. Saya pikir misi daripada atau pandangan dari institusi militer Kodam dengan pemerintah kota itu bisa kita padu padankan supaya sama-sama kena. Kalau kemudian kaitan dengan tadi temanya adalah membangun wisata juang di kawasan itu secara kemiliteran tepat, dan kemudian dari sisi kepentingan pemerintah kota kita ingin memberdayakan masyarakat juga kena, dan kemudian sisi lain dari perspektif keamanan kalau di situ adalah bisa direvitalisasi dan difungsikan, saya pikir itu menjadi suatu zona yang lebih aman daripada kita biarkan seperti sekarang. Iya, Pak Tony, ini sangat menarik, tetapi karena keterbatasan waktu maka tampaknya kita tidak bisa berlama-lama. Namun sebelum kita akhiri Pak Tony, saya ingin tahu harapan terkait dengan hal ini kepada masyarakat itu seperti apa? Monggo disampaikan ya, Pak Tony. Harapan kami kaitan dengan Surabaya ini kan kita perlu meneguhkan Surabaya sebagai kota pahlawan ini dari sisi wujudnya, dari sisi karakternya, dari sisi pribadinya, pribadi masyarakatnya. Itu nampak semua, sehingga yang tersisa dari sejarah kita itu harus kita rajut menjadi bagian-bagian yang terintegrasi, sehingga Surabaya itu ke depan bahkan dalam waktu dekat bisa kita sajikan sebagai kota yang memang memberikan cermin sebagai kota pahlawan, sebagai kota yang memiliki spirit juang tinggi, sehingga dia bisa menjadi spirit bagi daerah-daerah lain, apalagi lebih khusus dalam masyarakatnya. Kira-kira itu Pak. Iya, makasih. Para pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, terima kasih atas kesetiaan Anda di dalam menyaksikan dialog kita pada hari ini. Pada akhirnya waktu jua yang akan memisahkan kita, namun tetaplah setia bersama kami di stasiun 35 UHF. Tentu saja nanti dengan tema-tema berbeda dan menarik lainnya. Akhir kata kami undur diri dari hadapan Anda sekalian. Tetaplah semangat, tetaplah berbahagia. Salam Surabaya TV. Terima kasih Pak Tony. Sama-sama.